Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria yang jenius belajar. Namanya adalah Yi Qian, berasal dari keluarga kaya. Ia selalu menjadi peringkat pertama di sekolah. Namun tak ada yang tahu rahasia yang tersembunyi di dalam hatinya. Belum lama ini, atas pengaturan ayahnya, Yi Qian pindah ke sebuah SMA. Mengetahui bahwa Yi Qian selalu menjadi juara di sekolah sebelumnya, wali kelas tanpa ragu menerimanya. Di sekolah baru, Yi Qian berusaha keras untuk tetap rendah hati. Selain belajar dengan serius, Yi Qian tidak suka berbicara atau bergaul dengan teman-teman sekelasnya. Setiap kali jam istirahat, ia selalu memakai headphone dan mendengarkan musik sendirian. Namun di mata teman-temannya, sikap rendah hati Yi Qian dianggap sebagai kesombongan yang meremehkan orang lain. Di sekolah baru, kebiasaan buruk sudah menjadi budaya. Fenomena menindas yang lemah sering terjadi. Suatu hari di dalam kelas, seorang siswa berambut kuning berkata kasar dan memukul seorang siswa laki-laki yang kurus. Biasanya, si rambut kuning sering memperlakukan teman-temannya sebagai budak, meminta mereka membelikan roti setiap hari. Jika lupa atau tidak membelikan, ia akan mempermalukan mereka. Namun kali ini, saat si rambut kuning mengejek temannya, ia tanpa sengaja menjatuhkan pemutar musik Yi Qian. Yi Qian memungut pemutar musik itu. Awalnya ia tidak ingin ikut campur, namun melihat si rambut kuning terus-menerus menusuk siswa yang ditindas dengan jarinya dan mengejeknya, Yi Qian tiba-tiba berteriak keras. Karena perilaku si rambut kuning mengingatkannya pada ayahnya sendiri. Ayah Yi Qian sangat ketat padanya. Setiap hari mengawasi anaknya mengikuti les tambahan. Setiap malam memeriksa PR tepat waktu. Jika ada soal yang salah sedikit saja, ayahnya akan terus-menerus menusuknya dengan jari, menyiksa Yi Qian secara mental dengan cara yang tak terlihat. Si rambut kuning yang diteriaki tentu saja tidak senang. Langsung menendang Yi Qian hingga terjatuh dan memukul siswa teladan yang dianggapnya sok hebat itu. Untuk pertama kalinya, Yi Qian tidak melawan, ia tetap tidak ingin membuat masalah di sekolah. Sepulang sekolah, si rambut kuning memanggil Yi Qian ke samping, memintanya membayar uang ganti rugi mental, lalu menyimpan nomornya di ponsel Yi Qian, bahkan menambahkan kata bos di belakang namanya, meminta Yi Qian untuk menganggapnya sebagai atasan mulai saat itu. Ia juga meminta Yi Qian untuk membalas pesannya dalam waktu 10 detik. Yi Qian tetap seperti biasa, tidak melawan, diam-diam menerima syarat si rambut kuning. Keesokan paginya, si rambut kuning mengirim pesan kepada Yi Qian, meminta dibelikan roti. Yi Qian lupa membelinya. Si rambut kuning marah dan langsung merampas headphone dan pemutar musik Yi Qian. Kali ini, untuk pertama kalinya Yi Qian melawan, meminta si rambut kuning mengembalikan pemutar musiknya. Bagi Yi Qian, pemutar musik itu adalah benda yang sangat berharga. Si rambut kuning menjadi semakin marah, menendang Yi Qian hingga terjatuh dan ingin mengambil pemutar musik itu untuk dirinya sendiri. Yi Qian bangkit dari lantai tanpa rasa takut di wajahnya, mengulurkan tangan dengan tatapan tegas, sekali lagi meminta si rambut kuning mengembalikan barangnya. Si rambut kuning tidak peduli, langsung melempar pemutar musik ke lantai dan menginjaknya, lalu berjalan ke arah Yi Qian, mempermalukannya dengan menusuk dahinya dengan jari, mengejek siswa teladan yang dianggapnya sebagai anak buah. Akhirnya, Yi Qian yang sudah tidak tahan lagi memilih untuk melawan, menampar si rambut kuning hingga terjatuh. Si rambut kuning kehilangan muka, tidak mau melepaskan Yi Qian. Kali ini, Yi Qian tidak lagi mengalah, ia bertarung dengan pukulan dan tendangan. Meski kalah, ia tetap memegang erat musuhnya, seperti binatang buas yang berusaha mati-matian mencekik mangsanya. Setelah mengalahkan si rambut kuning, Yi Qian memungut pemutar musik di lantai. Si rambut kuning mencoba menyerang diam-diam, tapi Yi Qian dengan sigap menghindar dan memukulnya lagi, hingga si rambut kuning terkapar. Setelah mengalahkan lawan, Yi Qian mengenakan headphone dan tenggelam dalam musik. Hiruk-pikuk di sekitarnya pun perlahan menghilang. Di dalam bus sepulang sekolah, mengenang perkelahian hari ini, Yi Qian untuk pertama kalinya tersenyum, seolah-olah pertarungan fisik itu memberinya jalan keluar untuk melampiaskan tekanan hidupnya. Malam hari saat pulang ke rumah, dalam keadaan setengah sadar, Yi Qian seolah melihat kakaknya yang telah meninggal. Pemutar musik ini adalah barang yang paling berharga bagi kakaknya. Kakaknya pernah berpesan agar Yi Qian mendengarkan dengan hati, bukan dengan telinga.
Bagi kedua bersaudara itu, nada-nada indah adalah detak kehidupan, suara harapan yang membuktikan bahwa mereka masih hidup di tengah keputusasaan. Namun kenyataan yang pahit selalu menghancurkan harapan. Keesokan harinya di sekolah, si rambut kuning menepuk kepala Yichien, memperingatkan agar ia menunggu balasannya. Teman sekelas, Yoongi, dengan baik hati mengingatkan Yichien bahwa nanti teman-teman si rambut kuning pasti akan mencarinya. Benar saja, tak lama kemudian, si rambut kuning bersama beberapa siswa laki-laki mendatangi Yichien. Pemimpin mereka, Jun, langsung menendang Yichien, ingin membalas penghinaan yang diterima si rambut kuning kemarin. Jun pernah belajar tinju, konon karena itu ia merasa menjadi bos kelas 1 di sekolah. Yichien mencoba menjelaskan dan meminta maaf, tapi Jun tidak peduli, langsung memukulnya dan memaksa Yichien berlutut di depannya. Namun Yichien menatap tajam, tetap tidak mau tunduk atau berlutut. Untungnya wali kelas datang tepat waktu, sehingga para siswa itu bubar. Yichien sebenarnya ingin mengakhiri semuanya, namun sepulang sekolah ia menemukan kaset yang disimpan di tasnya hilang. Saat itu si rambut kuning menelepon, mengaku telah mengambil kaset itu dan meminta Yichien datang ke tempat ia memberikan uang kemarin. Yichien buru-buru pergi dan Yoongi yang tadi siang mengingatkannya mengejar dari belakang. Yoongi kembali mengingatkan Yichien untuk menjaga tenaga, kalau tidak nanti akan dipukuli habis-habisan. Yichien menurut, tidak lagi berlari, melainkan berjalan cepat. Yoongi terus mengikuti di sampingnya sambil memuji keberanian Yichien. Di tempat yang dijanjikan, selain si rambut kuning ada juga Jun. Jun mengancam dengan kaset, meminta Yichien bertarung dengannya jika menang kaset akan dikembalikan. Yichien menolak, tapi Jun langsung memukulnya bertubi-tubi. Setelah terus-menerus dipukul, semangat juang dalam diri Yichien bangkit, akhirnya ia melawan seperti kemarin. Namun Jun memang sudah terlatih serangan Yichien dengan cepat dipatahkan, tapi ia tidak mau menyerah. Sambil dipukul, ia diam-diam menghitung situasi kedua belah pihak. Ketika saat yang tepat tiba, ia dengan cepat melakukan gerakan tipuan, memukul Jun saat lengah. Jun yang marah mencoba membalas, tapi Yichien tidak masuk ke dalam jangkauan pukulannya, melainkan mendekat dan memeluknya erat-erat. Ini adalah saran Yoongi hari ini. Dengan sikap siap mati bersama, Yichien menarik Jun hingga jatuh bersama dari tangga, lalu memukulnya lagi saat lawan kesakitan. Akhirnya, Jun kehabisan tenaga untuk melawan, dan Yichien menang dengan cara yang tak terduga oleh semua orang. Melihat siswa teladan yang berlumuran darah di depannya, si rambut kuning yang tadi masih sombong kini menjadi ketakutan, dengan patuh mengembalikan pemutar musik kepada Yichien. Setelah perkelahian selesai, Yoongi terus-menerus memuji kemampuan bertarung Yichien. Yichien penasaran mengapa Yoongi berkali-kali mengingatkannya dengan baik hati. Yoongi hanya berkata bahwa ia paling tidak suka orang yang suka menindas, dan ia punya kemampuan menilai orang, bisa melihat potensi Yichien dalam bertarung. Saat itu ayah Yichien mengirim pesan, menyuruhnya pergi ke les tambahan. Karena bajunya penuh darah, Yichien meminta bantuan Yoongi untuk bertukar baju. Yoongi dengan ramah memuji Yichien yang pintar dan jago berkelahi, berjanji akan mencuci bajunya sampai bersih, bahkan memberinya BB krim agar Yichien bisa menutupi memar dan tidak ketahuan orang tua. Yichien mengikuti saran itu, mengoleskan krim di luka dan berhasil menutupi bekas perkelahian hari itu. Keesokan harinya saat bangun dan membuka tirai, Yichien untuk pertama kalinya tersenyum. Bahkan saat sarapan ia menambah nasi sendiri. Entah mengapa, perkelahian seolah membuatnya menemukan keseimbangan hidup. Sepulang sekolah, Yoongi seperti bayangan selalu mengikuti Yichien, terus-menerus menghiburnya dengan cerita lucu, bahkan membanggakan bahwa ia berhasil menghilangkan noda darah di seragam Yichien dengan hidrogen peroksida. Di sudut, Jun dan si rambut kuning sedang menunggu Yichien. Sebelumnya, mereka dipanggil oleh kakak kelas dari kelas 2 yang suka berkelahi dan selalu memanggil mereka seenaknya, memperlakukan mereka dengan kasar. Setelah tahu Jun dikalahkan oleh Yichien kemarin, kakak kelas itu memerintahkan Jun untuk memukul kepala Yichien hari ini. Karena terpaksa, Jun pun nekat naik sepeda dan membawa tongkat.
menyerang Yi Chen dari belakang dengan keras hingga Yi Chen pingsan di tempat dan dibawa Yoongi ke rumah sakit. Untungnya, tidak ada bahaya jiwa. Baru saja sadar, Yi Chen langsung melepas infus di pergelangan tangannya. Buru-buru ingin kembali ke sekolah. Orang tuanya datang, Yi Chen seperti anak yang merasa bersalah, terus-menerus meminta maaf pada mereka. Sangat takut mengecewakan orang tua, terutama ayahnya. Saat ayahnya bertanya penyebab luka, Yoongi buru-buru berbohong, mengaku Yi Chen jatuh dari tangga. Ayahnya setengah percaya, menatap Yoongi. Bukannya berterima kasih karena sudah mengantar anaknya ke rumah sakit, malah menanyakan peringkat nilai Yoongi. Bagi ayahnya, anaknya hanya boleh berteman dengan siswa berprestasi. Malam itu menjadi malam yang berat bagi ibu Yi Chen. Dulu, kakak Yi Chen juga pernah dibawa ambulans dan tidak pernah kembali. Saat ibu merasa sangat sedih, Ah Jun muncul. Yi Chen dirawat di rumah sakit, masalah menjadi besar. Ah Jun merasa bersalah, ia hanya ingin memberi pelajaran pada Yi Chen, tidak berniat mencelakainya. Ibu Yi Chen melihat ekspresi Ah Jun, mengira ia adalah teman baru anaknya. Dan saat melihat wajah Ah Jun penuh luka, ia bertanya dengan perhatian. Mendapat kebaikan dari wanita asing, Ah Jun semakin merasa bersalah, meminta maaf berkali-kali lalu pergi dengan panik. Sebenarnya ia tidak jahat. Malam setelah keluar dari rumah sakit, ibu bertanya pada Yi Chen tentang kehidupannya di sekolah baru. Namun Yi Chen enggan membicarakannya, seolah ada masalah yang tak bisa diungkapkan antara ibu dan anak. Setelah hanya istirahat semalam, Yi Chen sudah ingin kembali ke sekolah. Saat bertemu Ah Jun, Yi Chen tidak berniat mempermasalahkan kejadian kemarin, hanya berharap Ah Jun berhenti sampai di sini. Ah Jun juga tidak ingin bermusuhan lagi, hanya menyarankan agar Yi Chen tidak terlalu sombong, dan mereka sepakat untuk tidak saling mengganggu lagi. Namun kakak kelas 2 tetap memaksa Ah Jun, dan saat tahu Ah Jun tidak membawa Yi Chen, ia sendiri yang mencari Yi Chen. Melihat Ah Jun dan si rambut kuning sangat hormat pada kakak kelas, Yi Chen sadar bahwa mereka sama seperti dirinya, juga korban penindasan. Kakak kelas itu meminta Yi Chen menemuinya di atap saat jam makan siang. Yi Chen menuruti, meminta maaf pada kakak kelas dan Ah Jun, namun kakak kelas belum puas, memerintahkan Ah Jun memukul Yi Chen. Tapi kali ini, Ah Jun diam saja, tidak mau menuruti. Melihat Ah Jun membangkang, kakak kelas itu sendiri yang memukul Yi Chen dengan keras. Namun tiba-tiba, tongkat di tangan kakak kelas direbut Yi Chen dengan penuh amarah. Kali ini, Yi Chen melawan habis-habisan, memukul kakak kelas bertubi-tubi. Kakak kelas tidak menganggapnya serius, merebut tongkat dan membalas, menekan tongkat di leher Yi Chen hingga hampir membuatnya sesak napas. Namun tiba-tiba, Ah Jun menendang kakak kelas dari belakang, menyelamatkan Yi Chen. Kakak kelas yang marah ingin mengalahkan semua siswa kelas 1, tapi Yi Chen tidak mau kalah. Terus menerima serangan dan akhirnya merebut tongkat. Lalu memukul kakak kelas bertubi-tubi hingga akhirnya kakak kelas yang sombong itu tumbang. Setelah kakak kelas 2 dikalahkan, Ah Jun memutuskan untuk berhenti berkelahi dan keluar dari lingkaran kekerasan sekolah. Namun kakak kelas itu belum menyerah. Ia menemui kakak kelas 3, seorang siswa yang suka minum cola, dan menceritakan kejadian hari itu, berharap si cola membalaskan dendamnya. Si cola segera mencari Yi Chen, pura-pura menolong Yi Chen yang sedang terluka, lalu meminta uang jasa setelah mengantarnya ke depan kelas. Yi Chen tidak ingin mencari masalah, dengan patuh memberikan uang pada si cola. Malamnya di tempat les, Yi Chen terus memikirkan perkelahian belakangan ini. Bahkan karena tidak fokus, hasil ujiannya jadi buruk. Saat keluar dari tempat les, Yi Chen melihat si cola bersama teman-temannya menunggu di luar. Yi Chen tidak banyak bicara, langsung meminta mereka memilih tempat untuk berkelahi. Saat situasi hampir tak terkendali, ayah Yi Chen datang menjemput, sehingga kelompok itu pergi dengan kesal. Ayahnya tahu mereka bukan siswa baik, lalu menasihati Yi Chen bahwa kekuatan sejati didapat dari belajar, bukan dari berkelahi seperti preman. Ayahnya membawa Yi Chen ke toko jas, karena akhir pekan adalah ulang tahun kakek. Yi Chen harus membuat jas yang pas. Pemilik toko yang tidak tahu menanyakan kabar kakak Yi Chen. Ayahnya berbohong bahwa anaknya baik-baik saja.
membuat Yi Chen merasa tidak nyaman. Bagi Yi Chen, rumah ini sangat menekan. Hanya sekolah yang penuh perkelahian yang terasa menarik. Keesokan harinya di sekolah, Yoongi mengingatkan Yi Chen agar tidak berkelahi sebelum pulih, kalau tidak pasti kalah. Yi Chen menurut, tapi si Chola dari kelas 3 tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat. Datang ke kelas Yi Chen dan mengajaknya bergabung menjadi pemimpin yang bisa memerintah orang lain seperti dirinya. Bagi si Chola, ini adalah kekuatan dan hak istimewa. Yi Chen tidak peduli, menyebutnya preman. Si Chola tertawa dingin lalu menyiram Yi Chen dengan sebotol besar cola. Yi Chen ingin membalas saat itu juga, tapi karena tatapan Yoongi ia menahan amarahnya. Akhir pekan tiba, Yi Chen menghadiri pesta ulang tahun kakek. Kakek adalah profesor rumah sakit, memegang kekayaan dan kekuasaan. Dibandingkan itu, ayah Yi Chen hanya perwakilan perusahaan alat medis yang memasok ke rumah sakit. Dengan kekuasaannya, kakek menekan ayah Yi Chen dan menjadikan hal itu sebagai pelajaran bagi cucunya, berharap Yi Chen kelak menjadi orang yang mengendalikan nasib orang lain, bukan yang dikendalikan. Ia berharap Yi Chen kembali ke sekolah lamanya yang bagus, lalu menjadi orang sukses di tengah persaingan. Namun kali ini, Yi Chen menolak tegas kakeknya. Ia menyukai sekolah ini. Setidaknya di sini ia merasa masih hidup. Cahaya matahari menyilaukan. Yi Chen seolah melihat kakaknya, hingga ia berjalan ke arah kakaknya, tanpa sadar di depannya adalah kolam renang. Saat hampir tenggelam, ayahnya melompat ke kolam dan menyelamatkannya. Ibunya menyalahkan kakek yang terlalu keras pada Yi Chen, namun kakek malah memarahi orang tua Yi Chen karena terlalu lemah dalam mendidik anak. Apa yang terjadi di rumah kakek diam-diam memengaruhi mental Yi Chen. Keesokan harinya di sekolah, Yi Chen mengabaikan nasihat Yoongi, bersikeras ingin mencari si Chola untuk membalas dendam. Ia tidak ingin menjadi pengecut seperti kata kakeknya. Dan demi menjadi kuat, ia masuk ke kelas si Chola, merebut botol cola besar dari tangannya, lalu menirunya dengan menyiramkan cola ke tubuhnya. Si Chola tertawa keras, menantang Yi Chen untuk duel di ruang musik. Yi Chen menerima tantangan, namun si Chola dengan santai memainkan rubik di tangannya, meminta Yi Chen memilih ikut dengannya atau bertarung. Sebelum rubik selesai, Yi Chen harus memilih. Si Chola dengan cepat menyelesaikan rubik, namun Yi Chen dengan nada tidak sabar meminta duel segera diselesaikan. Mereka pun bertarung. Yi Chen bertahan sekuat tenaga, namun tidak mampu melawan si Chola yang sudah berpengalaman. Si Chola mencengkeram Yi Chen erat-erat, dan saat berjuang, Yi Chen kembali merasakan sakit seperti tercekik hingga akhirnya pingsan karena tidak tahan. Saat Yi Chen pingsan, si Chola masih belum puas, lalu menantang Yoongi untuk duel. Yoongi melepas kacamatanya, melepas jam tangannya, dan bersiap dalam posisi menyerang. Namun, pada saat itu, Yi Chen tiba-tiba sadar dan ingin melanjutkan pertarungan dengan lawannya. Pria Chola tetap saja meremehkan, menyerang Yi Chen dengan niat membunuh, memaksanya untuk memohon ampun. Namun, Yi Chen seperti orang gila berbalik dan menindih lawannya, tanpa ragu melayangkan tinju ke arah pria itu. Melihat pria Chola mulai kalah, teman-temannya berniat menolong, namun malah ditendang terbang oleh Yoongi. Yoongi pun siap bertarung dengan teman-teman pria Chola, memberi kesempatan bagi Yi Chen untuk beristirahat sejenak. Yi Chen tidak menyangka Yoongi yang selama ini hanya pandai bicara, ternyata juga jago bela diri, bahkan menang telak dalam pertarungan hanya dengan beberapa gerakan saja sudah menjatuhkan lawan. Kini giliran pria Chola dan Yi Chen. Kali ini pria itu mengerahkan seluruh kemampuannya, menyerang bagian siku Yi Chen. Yi Chen kesakitan, namun tidak mau menyerah, memaksa bangkit dan membalas lawan dengan posisi yang sama. Ia lalu meniru gerakan Yoongi tadi, menendang pria itu dengan tendangan berputar. Di bawah serangan bertubi-tubi dari Yi Chen, pria Chola yang sombong akhirnya kalah. Yi Chen memperingatkan teman-teman pria itu, melarang mereka melakukan tindakan premanisme lagi di sekolah. Yoongi sangat senang. Akhirnya tidak perlu lagi melihat para preman semena-mena di sekolah. Yi Chen sendiri merasa campur aduk, ia menyadari dirinya mulai kecanduan sensasi bertarung. Bahkan saat mengikuti ujian di tempat les, pikirannya dipenuhi gambaran pertarungan yang memuaskan.
Guru menegur Yi Chen yang tidak fokus, menirukan kebiasaan ayahnya dengan menusuk-nusuk jari ke tubuh Yi Chen, mengingatkannya untuk berkonsentrasi. Namun kali ini, Yi Chen melawan, menggenggam erat pergelangan tangan gurunya. Guru memintanya keluar kelas, dan Yi Chen benar-benar pergi dari tempat les tanpa meminta maaf. Setelah ayahnya tahu, ia memarahi Yi Chen dan hampir memukulnya. Menghadapi ayahnya, Yi Chen selalu tampak lemah dan penakut, berjanji akan meminta maaf pada guru. Keesokan harinya, Yoongi memanggil Yi Chen keluar dan memperlihatkan sebuah video. Dalam video itu, seorang siswa kelas 2 SMA dengan kejam menindas dan menyiksa seorang siswa laki-laki yang kurus. Kebetulan, sekolah siswa itu adalah SMA lama Yi Chen. Karena ayah siswa itu adalah profesor terkenal di Universitas Kedokteran, kejahatannya selalu ditutupi. Yoongi tidak tahan melihat kelakuan siswa itu dan ingin bekerja sama dengan Yi Chen untuk memberi pelajaran pada si jahat. Saat itu ayah Yi Chen menelepon. Yoongi merebut ponsel Yi Chen, memintanya untuk tidak lagi terbelenggu oleh ayahnya dan harus mengikuti suara hatinya sendiri. Namun Yi Chen marah dan hampir bertengkar dengan Yoongi. Saat itu seorang siswa keluar dari toko serba ada, mengajak Yi Chen minum. Siswa itu satu sekolah dengan mereka. Dan sejak Yi Chen mengalahkan si rambut kuning, ia tidak pernah lagi ditindas. Namun Yoongi mengungkapkan kebenaran bahwa Yi Chen melawan si rambut kuning bukan untuk menolong orang lain, melainkan untuk melampiaskan tekanan karena tidak berani melawan ayahnya. Malam harinya, ayah membawa Yi Chen ke sebuah pertemuan dengan profesor terkenal dari Fakultas Kedokteran. Ayahnya mengingatkan Yi Chen untuk membangun hubungan baik dengan profesor demi masa depan kuliah. Yi Chen menuruti, menyapa profesor dengan sopan. Profesor itu juga memperkenalkan putranya pada ayah Yi Chen. Begitu melihatnya, Yi Chen terkejut karena ternyata dia adalah siswa yang menindas teman di video tadi. Berbeda dengan penampilannya di video, di depan semua orang ia tampak rapi dan sopan. Bahkan telah membuat aplikasi untuk penyandang disabilitas. Mengingat sifat aslinya, Yi Chen merasa sangat marah. Saat diperkenalkan, putra profesor itu mengulurkan tangan. Namun Yi Chen langsung menyinggung skandal penindasan yang dilakukannya. Ayah Yi Chen buru-buru menariknya keluar, mengingatkan bahwa dunia ini kejam dan rumit, dan memintanya meminta maaf pada putra profesor. Namun kali ini, Yi Chen menolak keras. Ia tidak ingin menjadi monster bermuka dua seperti mereka. Dalam perdebatan itu, Yi Chen menyinggung kakaknya yang sudah meninggal. Ia tidak ingin mengulangi nasib kakaknya. Dulu, kakaknya berhasil masuk Universitas Kedokteran sesuai harapan keluarga, namun karena tekanan dan ekspektasi yang berlebihan dari orang tua, akhirnya kakaknya memilih mengakhiri hidup di rumah. Mendengar itu, ayah Yi Chen menamparnya. Kematian kakaknya adalah luka yang tidak pernah dibicarakan keluarga. Di bawah hujan malam, Yi Chen duduk sendirian, memikirkan ayahnya yang berkuasa, ibunya yang lemah, dan kakaknya satu-satunya yang sudah tiada. Semua kenangan itu membuat tekad Yi Chen semakin kuat. Ia pun mengambil keputusan penting. Malam itu, Yi Chen menemui Yoongi, menyatakan tekadnya untuk bekerja sama menantang para siswa jahat. Dengan latar belakang keluarganya, putra profesor masih saja menindas teman-teman di sekolah. Yoongi muncul dengan topeng merah, mengumumkan bahwa mereka adalah pahlawan SMA yang akan menumpas para penindas. Setelah berkata demikian, Yoongi dan Yi Chen langsung menyerang para siswa jahat. Dalam serangan bertubi-tubi, putra profesor akhirnya kelelahan dan kalah. Yoongi memaksanya meminta maaf pada korban dan mengajarkan bahwa balas dendam harus dibayar dengan balas dendam, darah dibalas darah. Dengan dorongan Yoongi, korban pun menendang putra profesor dengan keras, membalas semua penghinaan yang dialaminya. Setelah aksi kekerasan itu, Yi Chen dan Yoongi melepas topeng, minum bir bersama untuk merayakan debut mereka sebagai pahlawan SMA. Malam itu, Yoongi mengunjungi seorang teman di rumah sakit yang sudah lama koma. Sebenarnya, aksi balas dendam Yoongi pada putra profesor dan kawan-kawannya adalah demi menuntut keadilan untuk temannya yang dulu jadi korban. Di depan temannya, Yoongi bersumpah tidak akan membiarkan satu pun pelaku lolos. Karena Yi Chen sudah tak terkalahkan di sekolah, semua siswa lain menghindarinya.
Bahkan yang tidak sengaja bersenggolan pun langsung meminta maaf. Tanpa disadari, Yi Qian seolah menjadi bos baru di sekolah itu. Berbeda dengan Yi Qian, Ah Jun yang dulu mengandalkan kekerasan kini sudah berhenti dan ingin hidup baru, tidak lagi bergaul dengan para petarung. Melihat Yi Qian semakin terjerumus dalam kekerasan, Ah Jun mengingatkan bahwa orang yang mengandalkan kekuatan akhirnya akan hancur oleh kekuatannya sendiri. Namun saat itu, Yi Qian tidak mendengarkan nasihat Ah Jun. Belakangan, ada siswa pindahan di kelas 3. Baru datang, siswa bertopi nelayan itu tanpa sengaja duduk di kursi pria cola. Pria cola memanfaatkan kesempatan itu untuk memeras, meminta uang mingguan, jika tidak akan dipukuli. Namun kali ini, ia salah pilih lawan. Topi nelayan dengan mudah menghindari serangan dan membalas dengan 2 gerakan saja. Pria cola yang kalah lalu mengirim si rambut kuning untuk memanggil Yi Qian dan Yungi, berbohong bahwa topi nelayan ingin menguasai sekolah. Keduanya percaya dan mengajak topi nelayan ke atap. Topi nelayan menjelaskan bahwa ia tidak ingin cari masalah, justru pria cola yang memulai. Namun Yi Qian tidak percaya dan langsung menyerang. Namun ternyata ia sama sekali tidak bisa menang. Melihat Yi Qian tetap nekat, Yungi buru-buru menghentikan. Karena sudah tahu identitas topi nelayan dari nama di seragamnya, lalu meminta maaf atas tindakan mereka. Topi nelayan dengan bijak mengatakan bahwa aksi Yungi dan Yi Qian yang menghajar para penindas memang tampak adil. Tapi sebenarnya itu juga bentuk kejahatan lain. Tidak ada yang berhak menentukan standar baik dan buruk. Yungi lalu menceritakan asal-usul topi nelayan pada Yi Qian. Konon ia berasal dari SMA eksperimen khusus yang berisi para remaja nakal dari lembaga pemasyarakatan. Di sekolah itu, siswa tidak perlu belajar, hanya bertarung. Hanya yang bisa mengalahkan semua orang yang boleh pindah ke SMA biasa dan hidup normal. Jelas, topi nelayan bisa pindah ke sini karena sudah mengalahkan semua siswa di sekolah lamanya. Yungi sangat antusias, yakin selama ada topi nelayan, sekolah ini akan aman. Namun, Yungi segera melihat pria cola dan teman-temannya mengikuti topi nelayan. Topi nelayan membawa mereka ke gang kecil, sekali lagi menjelaskan bahwa ia hanya ingin hidup tenang dan meminta mereka berhenti. Pria cola malah tersinggung dan menyerang, tapi sama sekali bukan lawan, langsung dihajar habis-habisan. Yungi datang menonton dan merekam pertarungan itu, lalu mengancam agar topi nelayan mau membantu mereka di saat genting. Belakangan, Yungi menargetkan seorang siswa lain yang juga suka menindas teman. Malam itu, Yungi dan Yi Qian kembali mengenakan topeng merah, bekerja sama menghajar siswa jahat itu hingga berlutut minta ampun. Namun Yi Qian tidak berhenti, malah melampiaskan semua tekanan yang ia rasakan pada siswa itu, terus-menerus memukul tanpa ampun. Yungi mencoba menghentikan, meminta Yi Qian tidak keterlaluan hingga mereka pun bertengkar. Menurut Yi Qian, aksi membasmi kejahatan adalah ide Yungi, dan ia sendiri yang mengajak Yi Qian bergabung. Yungi mengingatkan bahwa menghukum siswa jahat tidak berarti mereka harus menjadi jahat juga. Yi Qian semakin bingung, di satu sisi ia ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, di sisi lain ada nasihat Ah Jun dan topi nelayan. Akibatnya, belakangan Yi Qian semakin sulit berkonsentrasi di tempat les. Mendengar anaknya sering terlambat dan pulang cepat, ayahnya menampar Yi Qian dengan keras. Ayahnya hanya peduli pada nilai pelajaran, bahkan meminta Yi Qian menyerahkan pemutar musik. Namun Yi Qian menolak, karena itu adalah barang berharga milik kakaknya. Bagi kakaknya, musik adalah pelarian dari tekanan ayah. Ayahnya tetap merasa benar, menyalahkan kakaknya yang dianggap lemah. Yi Qian dengan sedih menuduh orang tuanya yang hanya mengejar nilai telah membunuh kakaknya. Ia sangat memahami tekanan yang dirasakan kakaknya. Karena dulu, di bawah tekanan berat, kakaknya pernah memukul Yi Qian. Namun Yi Qian tidak menyalahkan kakaknya, ia juga ingin lepas dari pendidikan keluarga yang menyimpang. Suatu hari, Yungi mendapat kabar bahwa temannya yang dirawat akhirnya sadar. Teman itu selamat dari maut, dan Yungi bersumpah akan membalas semua pelaku satu persatu. Malam itu, Yungi mengajak Yi Qian ke markas para siswa jahat, mengingatkan Yi Qian untuk tetap tenang, dan ingat bahwa mereka berbeda dari para penjahat itu. Namun kali ini, mereka salah perhitungan. Jumlah lawan terlalu banyak, dan akhirnya mereka berdua tertangkap.
Para siswa jahat membuka topeng mereka dan mengenali Yoongi, sadar bahwa ia sedang membalas dendam untuk temannya. Melihat situasi tidak menguntungkan, mereka memecahkan jendela dan kabur. Para siswa jahat mengejar, namun untungnya Ah-jun yang sedang mengantar makanan lewat dan membantu mereka kabur. Yi-chen meminta Ah-jun menampungnya semalam agar ayahnya tidak melihat luka di wajahnya. Ah-jun membawanya ke gym, tempat penuh foto latihan tinju. Sejak berhenti berkelahi, Ah-jun ingin kembali ke dunia olahraga dan menjadi petinju profesional. Ia menasihati Yi-chen agar tidak lagi bergaul dengan siswa jahat, karena berkelahi itu membuat ketagihan. Awalnya memang seru, tapi lama-lama jadi kebiasaan dan bisa menghancurkan masa depan. Karena nasihat Ah-jun, Yi-chen mulai fokus belajar. Namun, kejahatan tidak berhenti hanya karena seseorang berhenti. Siswa jahat yang kemarin dihajar Yoongi dan Yi-chen melapor pada bos mereka, Xiao Pingtou. Putra profesor yang pernah dihajar juga meminta Xiao Pingtou untuk mengurus Yoongi dan Yi-chen dengan imbalan uang. Xiao Pingtou menerima uang itu lalu datang ke sekolah, menghajar pria cola untuk menunjukkan kekuatan, lalu menantang Yi-chen dan Yoongi. Yoongi menahan Yi-chen yang impulsif, mengatakan bahwa urusan dengan Xiao Pingtou hanya urusan balas dendam pribadi, tidak ada hubungannya dengan Yi-chen. Demi balas dendam itu, Yoongi menghadapi Xiao Pingtou, namun langsung dikalahkan. Melihat Yoongi terdesak, kini giliran Yi-chen memilih. Ia akhirnya berteriak meminta Xiao Pingtou berhenti. Namun Xiao Pingtou tetap sombong, mengancam akan menghabisi Yoongi. Yi-chen yang kesal langsung memukul, namun tetap saja bukan lawan Xiao Pingtou, ia diinjak-injak di lantai. Xiao Pingtou lalu mengambil alat musik hendak melukai tangan Yi-chen. Namun tiba-tiba topi nelayan datang dan menghentikan aksinya. Menyadari tidak bisa menang, Xiao Pingtou pun mundur. Tapi sebelum pergi, ia mengambil pemutar musik Yi-chen dan memintanya untuk mengambil sendiri nanti. Jelas, perang dengan Xiao Pingtou belum selesai. Topi nelayan memperingatkan Yoongi agar tidak lagi mencari masalah dengannya. Dan aksi heroiknya hari ini dianggap sebagai balas budi atas bantuan Yoongi sebelumnya. Saat menderita kesakitan karena luka, Yi-chen teringat kenangan paling menyakitkan tentang kakaknya. Beberapa tahun lalu, demi masuk universitas kedokteran terbaik, kakaknya belajar keras setiap hari di bawah tekanan ayah. Namun ayahnya terlalu keras, sedikit saja salah langsung dihukum dan dipukul. Di bawah tekanan besar, kakaknya melampiaskan kemarahan pada Yi-chen. Saat itu, ayah dan ibu sebenarnya tahu kakaknya menderita. Namun tidak ada yang menyuruhnya istirahat, hanya terus memaksanya berusaha dan bertahan. Akhirnya, kakaknya memang berhasil masuk universitas kedokteran. Namun tak lama kemudian ingin keluar karena tak tahan tekanan. Namun seperti sebelumnya, ibu mengabaikan penderitaan anaknya, ayah malah memaki-maki. Keluarga yang seharusnya paling dekat justru tak ada yang mencoba memahami rasa sakit anaknya. Akhirnya, pada suatu malam, kakak yang sudah hancur datang ke kamar adiknya, Yi-chen, dan meninggalkan pemutar musik kesayangannya untuk sang adik. Pemutar musik itu sebenarnya sudah lama dihancurkan oleh ayah mereka. Tetapi bagi sang kakak, benda itu tetaplah harta berharga. Selama benda itu ada, ia bisa sejenak melarikan diri dari dunia yang ada ayahnya. Malam itu, setelah meminta maaf kepada adiknya, sang kakak berjalan ke jendela, dan sejak saat itu mengakhiri hidupnya. Bersamaan dengan berakhirnya kenangan itu, Yi-chen terbangun dari ranjang rumah sakit. Kedua orang tuanya menunggu di samping, ingin tahu siapa yang telah membuli anak kesayangan mereka hingga seperti ini, dan bersumpah akan memasukkan para preman itu ke penjara. Yi-chen menjawab bahwa di antara para pelaku ada anak seorang profesor di fakultas kedokteran. Namun, apakah ayahnya berani memasukkan anak profesor itu ke penjara? Ayahnya hanya terdiam. Memang benar, ia tidak berani. Karena perusahaannya masih harus berbisnis dengan rumah sakit, mana berani menyinggung orang penting. Tengah malam, dalam keadaan setengah sadar, Yi-chen melihat kakaknya, lalu mengikuti bayangan kakaknya ke atap rumah sakit, seolah ingin meniru kakak yang paling ia cintai untuk mengakhiri hidup. Ibunya menyadari anaknya menghilang, lalu mencari hingga ke atap. Saat itu, Yi-chen tampak sangat lelah. Kini ia benar-benar memahami penderitaan kakaknya.
Melihat anaknya duduk di tempat berbahaya, sang ibu menangis meminta maaf pada anaknya. Ia sebenarnya menyadari penderitaan kedua anaknya, namun karena keinginannya sendiri, ia justru mendorong mereka ke jurang. Memikirkan kemungkinan kehilangan satu-satunya anak yang tersisa, hati sang ibu terasa sangat sakit dan menyesal. Mungkin karena panggilan ibunya, Yi Chen akhirnya tidak mengikuti jejak kakaknya, memilih untuk kembali ke sisi ibunya. Sang ibu memeluk anaknya erat-erat, berjanji akan menjadi ibu yang baik mulai sekarang. Namun ayahnya masih saja keras kepala, berencana mengirim Yi Chen ke Amerika untuk belajar setelah keluar dari rumah sakit. Kali ini, sang ibu akhirnya bersuara untuk melindungi anaknya, tidak mengizinkan siapapun lagi menyakiti anaknya. Di sekolah, Ah Jun menyalahkan Yoon-gi, menganggap Yoon-gi yang telah mengubah Yi Chen, siswa teladan, menjadi preman yang hidup dari berkelahi. Yoon-gi merasa bersalah, lalu mengunjungi Yi Chen yang baru saja sadar di rumah sakit. Dulu Yoon-gi dan temannya pernah dibully oleh Xiao Pingtou, anak profesor dan kakak kelas lainnya. Kakak kelas itu ingin memaksa mereka bertiga menjadi anak buah, meminta mereka memalak uang dari adik kelas. Teman Yoon-gi yang berprinsip tidak mau ikut-ikutan. Untuk menghukum teman yang dianggap sok suci itu, kakak kelas membiarkan Yoon-gi pergi sendirian. Saat itu, demi menyelamatkan diri, Yoon-gi sempat ragu lalu memilih kabur dengan rendah diri. Namun, tak lama setelah pergi, ia melihat sendiri temannya didorong jatuh dari lantai atas oleh kakak kelas saat bercanda. Sejak saat itu, Yoon-gi selalu merasa bersalah pada temannya. Kini, temannya mengungkapkan kebenaran kejadian waktu itu. Setelah Yoon-gi pergi, kakak kelas saling bertaruh apakah Yoon-gi akan kembali di tengah jalan. Ternyata, Yoon-gi memang berbalik arah di tengah jalan. Kakak kelas yang kalah taruhan ingin melampiaskan kekesalan pada Yoon-gi, namun teman Yoon-gi menghalangi dan akibatnya ia sendiri yang menjadi korban kekerasan. Karena itu, bagi temannya, ia tidak pernah menyalahkan Yoon-gi, malah merasa senang Yoon-gi memilih untuk kembali. Ia meminta Yoon-gi untuk tidak lagi merasa bersalah, karena rasa bersalah itu seharusnya dimiliki oleh para bajingan itu. Yoon-gi adalah pahlawan yang melindunginya. Namun, di dunia yang kotor ini, pahlawan seolah selalu berjuang sendirian. Xiao Pingtou yang tidak terima kekalahannya mengumpulkan banyak jagoan untuk menghadang topi nelayan. Mereka ingin bertarung hidup mati. Topi nelayan mengalahkan hampir semua lawan. Namun dalam prosesnya ia diserang dari belakang hingga kepalanya terluka. Saat itu, Xiao Pingtou muncul, menantang topi nelayan duel 1 lawan 1. Dalam duel itu Xiao Pingtou kalah, namun ia licik, pura-pura pingsan lalu tiba-tiba membalikkan keadaan dan akhirnya mengalahkan topi nelayan. Yoon-gi menjenguk topi nelayan yang dirawat di rumah sakit. Topi nelayan menasihatinya dengan baik, mengatakan 6 kata. Hukum kuantitas kekerasan. Menurut hukum itu, kekerasan yang kita lakukan akan kembali pada diri kita sendiri. Yoon-gi paham, namun saat ia menatap langit biru yang dilintasi pesawat dan melihat bangku kosong Yi Chen di kelas, hatinya terasa hampa. Selama Yi Chen tidak ada, Yoon-gi selalu teringat hari-hari mereka berjuang bersama, terutama saat mereka memakai topeng merah dan menjadi pahlawan SMA yang menegakkan keadilan. Tanpa sadar, Yoon-gi sudah menganggap Yi Chen sebagai sahabat sejati. Demi mengambil kembali pemutar musik milik Yi Chen, Yoon-gi sendirian menemui Xiao Pingtou. Xiao Pingtou setuju mengembalikan pemutar musik jika Yoon-gi bisa mengalahkannya. Yoon-gi tanpa banyak bicara langsung menyerang, namun dalam hal bela diri ia bukan lawan Xiao Pingtou. Setelah serangan bertubi-tubi, Yoon-gi akhirnya kalah. Namun kali ini, Xiao Pingtou tidak lagi mencari masalah, seolah kagum pada keberanian Yoon-gi yang berjuang demi sahabatnya, dan akhirnya memutuskan mengembalikan pemutar musik itu. Sementara itu, Yi Chen tidak pulang ke rumah, melainkan tinggal di hotel bersama ibunya. Ibunya menepati janji, tidak lagi memaksa Yi Chen belajar, tidak lagi menuntut jadi nomor 1, dan membebaskan anaknya melakukan apapun yang ia suka. Keesokan harinya, sang ibu mengajak Yi Chen makan di luar, berpesan agar nanti mengajak Yoon-gi makan bersama, dan bertanya apakah Yi Chen punya gadis yang disukai. Menghadapi kelembutan ibunya,
Yichen akhirnya bisa menjadi remaja ceria seperti seharusnya, bahkan bercanda tentang Yoongi yang terlalu banyak bicara, sehingga tidak disukai perempuan, dan mengaku dirinya lebih populer di kalangan gadis. Sayangnya, waktu untuk melarikan diri dari penderitaan itu terlalu singkat. Malam hari saat pulang, kakek menggunakan kekuasaannya di dunia medis, memanggil polisi dengan alasan palsu bahwa ibu Yichen mengalami gangguan jiwa dan membahayakan anak. Di bawah tekanan kakek, ibunya dipaksa dibawa pergi. Yichen sangat sedih, lalu berkata pada ayahnya bahwa yang sebenarnya butuh perawatan adalah ayahnya sendiri. Meski sudah kehilangan satu anak, ayahnya tetap tidak sadar bahwa obsesinya pada kesuksesan telah menghancurkan keluarga ini. Kakek pun sama, ingin memindahkan Yichen ke SMA di Amerika, menganggap pemberontakan Yichen disebabkan lingkungan sekolah. Di dalam mobil, Yichen menerima telepon dari Yoongi, lalu tanpa peduli larangan kakek dan ayahnya, ia turun dari mobil dan berlari menemui sahabatnya. Yoongi sudah mendengar kabar Yichen akan sekolah di luar negeri dan meminta maaf karena telah menyeretnya ke dunia perkelahian. Yoongi mengembalikan pemutar musik milik Yichen yang sudah ia perbaiki. Yoongi merasa sejak mengenal Yichen, ia belajar menghilangkan noda darah di baju, belajar memperbaiki pemutar musik. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Yoongi pura-pura santai dan pergi sendiri. Melihat punggung sahabatnya, Yichen menekan tombol pemutar musik dan lagu favorit kakaknya perlahan mengalun. Irama indah itu seperti detak kehidupan. Saat itu, Yichen merasakan kembali semangat hidup yang sudah lama hilang, sama seperti kakaknya dulu. Keesokan harinya, ia mendatangi sekolah Xiaopingtou, menantangnya duel di depan gerbang sekolah. Dengan kemampuan bela diri yang mumpuni, Xiaopingtou menyerang hingga berdarah-darah. Yichen kesakitan, terluka, namun tidak mundur sedikit pun, tetap bertahan meski jatuh di bawah ejekan lawannya. Xiaopingtou menganggap Yichen sama seperti dirinya, sampah yang bermasalah. Namun Yichen malah tertawa, berteriak bahwa dirinya berbeda dengan Xiaopingtou, lalu melancarkan serangan balasan dengan penuh amarah. Saat pertarungan memuncak, Yichen melepas gips di pergelangan tangannya, menggunakan siku untuk menyerang lawan dengan keras. Akhirnya, musuh yang selama ini tak terkalahkan pun tumbang. Di mata Yichen, Xiaopingtou kadang berubah menjadi kakaknya yang meminta maaf, kadang menjadi ayahnya yang memaksanya belajar, kadang juga menjadi dirinya sendiri. Tanpa ragu, Yichen menghantam orang-orang itu dengan tinju penuh amarah, seolah ingin menghancurkan semua penindasan dan kesedihan. Yoongi datang bersama ayah Yichen. Melihat anaknya yang penuh amarah, ayahnya sangat terkejut, tidak mengerti mengapa anak teladan bisa terjerumus sejauh ini. Saat suara pemutar musik terdengar di telinga, Yichen akhirnya teringat kembali mimpinya yang selama ini terkubur. Bahwa ia tidak ingin menjadi dokter seperti harapan ayah dan kakeknya, ia hanya ingin menikmati langit biru dan awan putih. Di bawah langit cerah, pesawat melintas dengan cepat, dan Yichen memberikan pukulan terakhir pada Xiaopingtou. Dalam sekejap darah muncrat, Yichen seolah merasakan kebebasan untuk pertama kalinya dalam hidup. Karena kejadian hari itu, rencana sekolah ke luar negeri pun batal. Yichen dipindahkan ke SMA khusus tempat topi nelayan dulu bersekolah. Ia memeluk ibunya, membungkuk pada ayahnya, lalu naik ke bus sekolah. Seorang siswa duduk di sampingnya, ternyata Yoongi. Yoongi sudah memutuskan untuk menghadapi masa depan bersama Yichen. Tak lama, bus berhenti. Wali kelas meminta semua siswa turun. Melihat ada siswa yang lambat, wali kelas langsung memukul. Inilah aturan di SMA khusus itu. Di sekolah yang seperti penjara itu, berkelahi dan berdarah adalah satu-satunya aturan bertahan hidup. Saat gerbang sekolah dibuka, mata Yichen tampak bersinar. Setidaknya di sini, ia bisa hidup tanpa rasa takut dan mengekspresikan diri sepuasnya. Dan cerita pun berakhir.